Halo Halo semuanya, semuanya. selamat datang lagi di sini ya habis nonton film, program podcast eksklusif di habis Langit nonton. musik. Terbalik ya. Oleh habis nonton film Oleh Habis bersama Nonton. Langit Musik dan Max 3. Ya, Bersama saya ada Ray dan di sebelah saya ada Kak saya Habibi. Habibi. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan Ya, kita akan bahas ini dan itu, ya. Mm-mm. Rekomendasi terkait tontonan film, series dan lain sebagainya. Pokoknya kita seru-seruan di sini. Yoi, kita seru-seruan aja, kita ngobrolin hal-hal seputar film. Yes, betul. Nah, Gimana kali ini Kak kita Habibi? ngobrolin apa nih kita nih? Ya, kita ada satu topik panas ya. Mm-mm. Tapi sebelum ke sana seperti biasa kita ada beberapa update terkait ini dan itu film biar kita nggak ketinggalan informasi. Oh iya tuh. Gitu. Ada apa nih Rey yang lagi Ya. panas-panasnya ini? Langsung aja ya. Ini sudah diumumkan dalam waktu sangat dekat ya. Tiket penjualan Fast X ya. Oh, bentar lagi ya Fast Fast X 10 ya. Ini dari Sobat Langit Musik kemarin kan episode lalu ada yang nanya ini Fast 10 gimana? Fast 10 seru gak gitu. Filmnya belum tayang, bakal tayang segera ya. Di tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Tanggal 17 Juni ya. 17 Mei. 17 Mei. 17 Mei. 17 Mei akan tayang dan bisa mulai dibeli tiketnya. Mereka sih klaimnya 12 Mei. Tapi kita tunggu ya. Nah, kadang biasanya bisa beda-beda tuh tiap jaringan. Tiap jaringan bisa ya ternyata ada yang duluan biasanya bisa ada yang duluan yang bilangnya jam 12 malam jadi jam 11 malam. Iya. Itu kita sebenarnya agak nggak ngerti ya, tapi kita berdasarkan cocok logi. Itu karena jam di Indonesia kan ada 3 bagian waktu. Jadi mungkin bisa jam ngepasin 00.00 yang paling cepat itu kan beda 1 jam ya di jam 11 gitu. Makanya kayak ya ini servernya nge-reset waktunya kan di 00.00-nya WIT atau WI. Ya, mungkin bisa pakai WITA ya. Jadi benar. kalau di WIB sih tiba-tiba bisa jam 11. Iya, Wah, jam 11. udah kejual tiketnya gitu. Wah, itu. Makanya standby aja ya biasanya ya. Buat mau ngejar kursi terbaik ya. Ya, kursi terbaik. Biasa apalagi layar bioskop yang gede, yang bagus, yang kayak betul. IMAX. Betul. Gitu, iya. Kalau saya warga Tangerang sih aman-aman aja kayaknya. Biasanya penonton di jam paling pagi tuh belum rame banget ya. Belum rame, belum keroyokan. Kecuali ada satu tempat yang memang dekat kampus gitu. Saya tidak perlu sebut nama kampusnya. Emang kayaknya orang-orang cabut kuliah ya, atau belum jam kuliah gitu. Aduh, gitu ya. Itu salah satu informasi terpenting di pagi ini yang harus kita bagikan. Betul. Siapkanlah dana dan siapkanlah waktu ya. Kalau bisa begadang dulu. Dan siapkanlah untuk meninggalkan pikiran dan otak sementara selama menonton. Betul. Tidak perlu fisika itu apa, gravitasi itu apa. Enggak. Lupakan semua ilmumu. Dan nikmatilah ride-nya. Yes, betul. Itu kan dari Universal Studios ya. Universal Pictures. Ada satu lagi dari Universal Pictures tapi trailer. Ada trailer baru nih. Ya, trailer kedua, Oppenheimer. Ya. Wah. Oppenheimer tuh siapa sih, Ray? Ya. Kan banyak yang gitu. Oppenheimer bagus sih? Judulnya apa sih Oppenheimer gitu? Apa yang dibuka gitu? Oh, bukan. Bukan Bukan. Oppenheimer nih salah satu tokoh puluhan tahun yang lalu. Dia seorang peneliti. Dan dia adalah orang yang mencetuskan unsur bom atom untuk menghentikan Perang Dunia Kedua. Iya. Dan ini jadi justru film itu ya berarti ya. Film apa ya bilangnya? Semi biografi gitu kali ya. Semi biografi ya benar. Tapi yang bikin dia booming sekali namanya, ini tuh dibuat Christopher Nolan. Itulah yang bikin film ini booming banget ya. Iya, ini menjadi film pertama Christopher Nolan yang dia kerjasama sama Universal Pictures. Dulu tuh Warner Bros. Sempet cekcok gitu setelah Tenet. Saya tidak mau lagi sama kamu gitu. Pindah hati. Dan kemarin dia baru rilis trailer keduanya. Trailer kedua baru rilis. Trailer kedua dia 3 menit ya kalau nggak salah. 3 menit dan itu gue sih suka banget. Dia nyusun kalimat per kalimat yang disisipinnya. Ya dia sebagai pencetus bom atom bisa jadi dia sebagai orang yang menghancurkan dunia. Iya betul ya. Karena kan seberbahaya itu ya. Dia pun dari sejarahnya dia pun merasa sangat bersalah ya menciptakan hal itu. Betul. Tujuannya untuk mengakhiri perang dunia. Tapi perang dunia memang berakhir, tapi potensi perang selanjutnya sangat berbahaya gitu gara-gara bom atom yang dia ciptakan ya. Betul. Dan cast-nya tuh cast-nya banyak banget ya. Iya. Full of
All Star gitu ya. All Star, dan masih ada yang dirahasiain. Iya, masih ada yang dirasain dengan sebanyak itu case. Tapi yang pasti udah muncul di trailer, istrinya yang berperan sebagai istrinya Emily Blunt. Ya, betul. Terus ada Robert Downey. Kalau nggak salah ada Matt Damon juga. Ada Matt Damon kayak jadi jenderal. Iya, jenderal perang yang merekrut dia untuk ini kamu kerjakan nih bom atom gitu. Itu kabarnya juga bakal jadi salah satu film Nolan terpanjang ya, karena durasinya bakal 3 jam. Yes, betul. 3 jam, ya 3 jam berapa masih belum ketahuan, tapi di atas 3 jam katanya. Film Nolan yang paling dipahami, paling diketahui oleh orang-orang biasanya apa? Mungkin termasuk Sobat Langit Musik, Batman ya. Batman trilogi dia tuh yang kerjain. Iya, itu yang paling populer mungkin ya, dan bisa diterima banyak orang gitu, maksudnya karena dia superhero gitu. Dengar-dengar dia tuh terinspirasi ngerjain Oppenheimer karena Batman yang terakhir. Oh, gitu. Itu kan di third act-nya kan, ternyata ada bom ini kan. Iya, itu penuh ledakan ya. Kan dia pengganti tenaga listrik berbasis atom. Tapi malah dijadiin meledak di ceritanya si The Batman kan. Jadi mungkin dia kepikiran kayak, aduh saya bikin sekalian aja kali ya gitu. Kayak saya udah pernah bikin bom atom, tapi belum pernah bikin efek bom atom secara praktikal gitu. Malah di Oppenheimer katanya dia bakal banyak pakai praktikal ledakan beneran ya. Termasuk yang kayak kalau Tenet kan udah pernah tuh ya, yang heboh pesawat ditabrakin itu katanya asli pesawat, bener-bener bukan CGI. Waduh, nabrakin pesawat itu bisa bikin film lagi ya. Iya, emang ya kalau duitnya banyak mah suka hati dia lah. Gitu. Jadi trailernya udah keluar, tayang. Trailer kedua kalau nggak salah. Itu menandakan 2 bulan sebelum penayangan. Iya. Juli ya. Sekitar. Iya. Juli. Juli, cuman tanggalnya masih belum. Kalau di Indonesia belum tahu, tapi kalau di Amerika 21. Di Indonesia antara 19 atau 18. Karena 19 itu hari libur, jadi bisa jadi maju sehari. Oh, gitu biasanya. Iya. Kita lihat aja nanti pengumumannya bentar lagi. Asik tuh itu berarti ya. Oke, lanjut ya. Ada 2 berita panas ya. Kita cepat aja supaya kita bisa segera ke topik yang paling panas. Yang pertama, ada film horor, adaptasi dari video game. Oh, video game lagi. Judulnya Five Nights at Freddy's kalau nggak salah. Ini kalau misalkan teman-teman ada yang pernah main gamenya atau tahu gitu, Sobat Langit Musik ini di komentar boleh ya komentarin. Itu ceritanya tuh tentang kita sebagai tokoh utamanya tuh kejebak di sebuah toko mainan gitu ya. Toko mainan. Arcade game kalau nggak salah. Namanya Freddy ya tokonya ya. Nah di situ kita ditakut-takutin sama boneka yang hidup. Gitu. Nah tapi ini berita panas ya. Dia trailernya sebenarnya belum rilis. Secara ofisial. Tiba-tiba ada yang leak gitu. Oh, biasa nih. Ada yang suka bocorin. Iya. Habis di heboh nggak tuh pas bocor? Sempat heboh sesaat tapi tiba-tiba udah di take downin gitu. Jadi jejaknya hilang. Kita sih berdoa secepatnya lah ya. Iya. Cuman gue sempat dengar dari podcaster luar katanya biasanya leak itu tuh belum tentu itu trailernya. Karena biasanya itu bisa jadi itu versi lain. Jadi dia belum mau publish itu. Entah ada yang belum dari sisi CGI-nya. Kadang bisa begitu. Iya. Tapi kok bisa keambil gitu filenya? Itu mungkin pas kayak tes screening ya lagi di bioskop. Waktu itu juga sempat ada juga beberapa film lain kayak Mission Impossible, Avatar 2 tuh sempat bocor juga. Dan kayak gitu juga sih ya. Habis sehari bocor langsung hilang semuanya dari peredaran gitu sih. Emang ya orang suka ya kayak gitu ya. Iya, mencari-cari celah yang tidak ofisial. Suka duluan. Si paling tahu gitu. Jadi misalkan di WAG, oh ini nih keren banget di trailer nih, gitu. Padahal gambarnya kan jelek ya kalau leak ya. Gitu, apa ini gitu, masih nggak ngerti gitu. Ada yang nanyain gitu di grup WA gitu mungkin. Oke, selanjutnya ini dibilang panas enggak, tapi dingin deh. Dingin. Kelelep. Ini The Meg 2 ya. Oh, The Meg. The Meg 2 rilis trailer. Judulnya The Meg 2.2 The Trench. Ini film tentang apa sih? Ini tentang Jason Statham melawan Megalodon ya. Megalodon ini hiu purba yang badannya gede banget. Tahun berapa tuh? Itu benar tahunnya tahun sekarang. Tapi bukan 2023 ya? Tahun sekarang. Cuman
ceritanya itu Megalodon nggak mati-mati gitu dari 65 juta tahun lalu. Jadi kalau ini kan film kedua ya. Film pertamanya Kak Habibie nonton gak? Iya, nonton. Iya, heboh banget ya. Heboh banget. Itu ya feelingnya mirip nonton Fast and Furious lah. Iya bener banget ngomong iya. Sama persis. Itu melawan hiu raksasa versi Fast and Furious. Iya. Kejar-kejarannya bukan mobil tapi kejar-kejaran sama ikan hiu gitu. Dan kalau di trailer film keduanya, makhluknya makin banyak. Iya. Hiunya udah ditunjukin ada beberapa. Terus udah gitu ada yang baret-baret gitu, bekas bertarung gitu ya. Iya. Dan diceritain dia itu dulu memangsa dinosaurus gitu. Iya, wah keren deh. Gokil. Ya itu film yang bakal menghibur dengan melepaskan pikiran juga. Pikiran lepaskan, otak lepaskan, ilmu pengetahuan lepaskan. Ya hal yang mustahil lah, tapi ya seru banget pasti itu. Betul. Dan gak cuman hiu, ada ini ya, gurita raksasa ya. Gurita, pokoknya rame tuh, kayaknya lebih rame. Benar, pecah banget mudah-mudahan ya. Udah kayak Monsterverse ya itu. Iya, bener. Dan ini yang gue baca-baca ya. Dia tuh produksinya kerjasama sama negara Tiongkok. Jadi kalau nggak salah di Tiongkoknya pun ada special screening yang secara tanggal tayangnya lebih awal. Katanya ya dibanding rilis internasional dan Amerika gitu. Tapi nggak tahu. Mudah-mudahan kita berdekatan lah ya sama si Tiongkok tanggal tayangnya gitu. Kalau yang suka sama Jason Statham ya, saya sih termasuk yang suka karena pasti seru. Karena dia dengan wajah datar, tapi bisa membuat situasi di filmnya tuh serius, ketawa, tapi datar wajahnya gitu. Iya, mukanya gitu-gitu aja. Mukanya gitu-gitu aja, tapi itu berakting gitu. Ngelawan hiu pun gitu-gitu aja. Ngelawan hiu tuh, wah. Cool. Ngelawan hiu dengan cool. Iya, betul. Ya makanya dingin ya. Cool banget. Tidak hanya mainnya di laut, tapi Jason Statham-nya yang cool. Iya, sangat cool. Oke, nih yang terakhir ya, ini sekaligus bridging. Ya, ini hari topik utama. Hari Kamis. Ada Kamis. 2 ya. Waktunya film Indonesia ya. Hari Kamis waktunya. 2 film Indonesia sudah tayang. Gak tau ya, ini kan kita rekaman 11.20. Ya. Sudah tayang jam 12.00 berarti ya. Iya, sudah tayang. Bioskop yang bukanya paling pagi. Betul. 12.00 sudah menayangkan ya. 2 film asal Indonesia. Ya. Yang pertama ada BATMN. Iya, BATMN. Bukannya aku tidak mau nikah, bukan Batman ya. Iya, BATMN. Bukannya aku tidak. Iya, Amanda Rawless dengan Dava Wardana. Iya. Ini produksi Maxstream. Produksi Maxstream, iya. Produksi Maxstream sama Maxima Picture, Sinergi, apa gitu. Ada 3. Banyak. Iya. Ada gabungan ini. Lebih dari 1. Lebih dari 1 PH. Ini soal kegalauan orang yang mau nikah. Iya. 7 hari sebelum nikah dia dapat sebuah halangan. Hatinya Amanda tergerak untuk bertemu seseorang yang lain. Jadi dia galau di H-7 pernikahannya. Tapi alasan dia galau itu yang diungkapkan di sini. Kenapa dia galau? Maksudnya dia adalah orang yang mampu, kaya ya, dijodohkan. Ini semacam dijodohin sama pengusaha juga. Tadi belum disebut tuh pemeran mamanya. Iya, pemeran mamanya Wulan Guritno. Wah, ini yang paling the best. Yang paling BATMN. Spoiler dikit. Kalau kalian sempat lihat trailer Mbak atau Kak Wulan Guritno acting marah-marah. Wah, ini bagus banget. Bagus banget. Justru Wulan Guritno yang paling bersinar di sini. Waduh. Dan film yang kedua ada apa? Film yang kedua ada Hello Ghost. Ya. Nah, Hello Ghost ini mungkin udah pernah denger ya. Ini Korea, film Korea awalnya tahun 2013 kalau nggak salah. 2013 lama juga nih. Iya, udah 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, dan di remake sama Falcon Pictures. Jadi ini remake dari film Korea 2013 kalau nggak salah ya. Di remake oleh Falcon Pictures. Dan baru tayang hari ini juga. Ceritanya ya sama sebenarnya. Sama persis ya, karena remake. Namanya remake ya, ceritanya sama. Cuman dia menggunakan pendekatan yang lebih Indonesia. Di detail-detailnya itu banyak yang lebih Indonesia gitu. Nilainya yang lebih bisa relate ke kita. Itu sih sebenarnya yang gue pengen tanyain ke Kak Habibie. Apa bedanya antara adaptasi sama remake? Nah, adaptasi sama remake ya.
gampangnya itu yang jadi topik kita hari ini. Jadi topik kita hari ini ya. Topik kita hari ini adalah kita mau membedah ya. Bedanya adaptasi sama remake. Karena kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman pun juga mereka masih agak-agak bingung gitu ya. Bedanya apa sih adaptasi sama remake kalau dari segi versi film gitu. Mungkin yang memang suka banget nonton udah tahu. Tapi teman-teman kita mungkin di antara Sobat Rakit Musik ada yang masih bingung gitu. Betul. Kita coba bantu jelaskan ya. Kita coba bantu jelaskan. Ya kita coba bantu jelaskan gitu semampu kita. Sebenarnya kalau remake ya, yang paling gampang remake itu adalah membuat ulang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya gitu ya. Satu materi membuat ulang satu materi, misalnya materi film dibuat ulang ke film. Entah dari negara lain, entah dari negara sendiri, dibuat ke film. Nah, itu remake. Misalnya dari series ke series juga. Nah, itu remake. Tapi kalau misalnya kayak ini kebetulan di Sobat Rakit Musik ada yang nanya ya, Kak nonton film series Netflix ya? Ada tuh ya Netflix serinya yang di remake kan deh. Si Money Heist. Oh, Money Heist. Ya, betul, Money Heist Korea ya. Itu remake tuh jadinya. Money Heist Korea adalah remake dari versi aslinya. Karena versi Money Heist sendiri bukan adaptasi ya? Adaptasi bukan sih? Detailnya gue kurang tahu sih. Gue lupa, kayaknya bukan adaptasi ya. Jadi dia orisinil ya? Oh, orisinil. Jadi yang versi Korea adalah remake dari versi itu remake tuh ya, series ke series jadinya. Series ke series remake. Kalau adaptasi itu beda mediumnya. Misalnya dari novel diadaptasi ke film. Dari series diadaptasi ke film. Itu adaptasi, bukan remake. Karena beda mediumnya. Gitu sih. Kalau ada perpindahan itu disebut adaptasi. Adaptasi ya. Karena adaptasi kan kalau dilihat KBBI ya penyesuaian. Iya. Kata kerjanya ya. Penyesuaian. Disesuaikan. Jadi formatnya berubah, itu adaptasi. Kalau formatnya sama itu remake. Simpelnya sebenarnya begitu sih. Karena yang gue baca-baca juga sampai detik ini ya, top 10 10 film Indonesia terlaris. Itu pasti kalau nggak adaptasi remake. Begitu. Jadi ternyata ya. belum ada yang jumlah penontonnya tuh wow banget, duar gitu meledak-ledak ya, jumlah penontonnya jutaan, yang merupakan karya yang ditulis orisinil dan langsung dijadikan sebuah film. Pasti bermula dari either adaptasi atau remake dari luar negeri jadi versi Indonesia. Oh iya, betul. Gitu. Kenapa? Tahu nggak kenapa begitu? Kenapa tuh? Gue pernah ngobrol sama produser, gak usah disebut PH-nya lah. Kata dia tuh, kalau dibikin original itu menawarkannya susah ke orang, karena orang have no idea gitu ceritanya. Ini cerita apa? Orang sama sekali nggak tahu. Sebagai penonton Indonesia secara besar ya, pasarnya pasar penonton Indonesia saat ini. Jadi tingkat ketertarikannya tuh rendah duluan. Sebelum itu ramai diperbincangkan, baru bisa ngebom ramai banget gitu. Kayak contohnya yang kayak Mencuri Raden Saleh itu kan? Ya. Atau Ngeri-Ngeri Sedap? Ya betul. Itu kan original langsung ke film ya itu langsung ke film. Dibuat materinya langsung ke film, nggak ada materi apapun dari situ. Itu pengenalannya agak lambat kan di awal. Orang mesti nyadar dulu betapa bagusnya cerita ini. Dia baru meroket tuh minggu ketiga ke atas gitu kan. Jadi pelan-pelan dulu startnya. Untung kalau ketika dia pelan itu belum ada film yang ngelawan. Yang susah kan begitu, ketika pelan di awal terus ada film yang ngelawan, dia langsung kalah. Nah, makanya itulah kenapa adaptasi remake itu lebih kuat. Iya. Dia orang udah tahu duluan, ceritanya tuh ini unsurnya dari novel. Ada yang menarik duluan. Gitu. Makanya ngebom ramenya itu bisa di awal gitu sih. Itu alasannya. Kenapa adaptasi dan remake itu lebih cepat gitu. Dan kalau di begitu kan. Anak-anak film bilang ngebom itu ini ya, meledak di bioskop ya. Kalau stand up ngebom itu jelas. Booming. Mungkin booming. Kalau ngebom itu bisa juga dibilang ngeflop ya. Ngeflop rugi. Film rugi. Nah, jadi 10 film tadi mau kita bahas? Boleh. Kita juga ada catatannya sih. Ya, boleh. Yang nomor 1 pertama ya. Baru banget ya. Masih tahun lalu ya. Tahun lalu, belum lama. Belum ada yang berani belum kelihatan kayaknya bisa nih ngeduluin nih gitu. KKN di Desa Penari. KKN di Desa Penari. Itu produksinya MD Pictures ya. MD ya.
Ambi Pictures. Bapak dia terakhir 9 juta, 10 juta. 10 juta. Setelah 10 juta. Rilis ulang, kan dia rilis ulang ini ya, versi baru ya. Ya. Oh, itu dimasukin sebagai judul yang sama. Iya, padahal kan durasi ya beda gitu kayak. Ya bagus ya, begitulah. Mungkin cara dia menghitung begitu. Apa judulnya Louis Medeni. Ya. Lebih panjang, lebih serem. Nah, itu adaptasi dari apa ya bilangnya? Itu adaptasi dari thread ya. Thread di Twitter ya. Cerita di Twitter panjang gitu. Viral banget itu. Simple Man ya. Bikinan Simple Man. Itu ya di Twitter kan thread horror rame ya. Ya. Rame terus. Banyak pembacanya. Memang banyak yang disukai gitu. Like, di retweet, di share. Itu berapa? Sekarang di bookmark. Iya, itu berapa ratus ribu loh yang like. Itu adaptasi. Jadi beda medium ya. Medium awalnya tulisan di Twitter. Terus jadi film. Tulisannya pun dibukuin sama Simple Man. Oh, tunggu. Dia jadi film dulu baru buku atau thread Twitter jadi buku baru jadi film? Jadi buku baru jadi film. Filmnya ambil dari Twitternya atau kayaknya dari Twitternya yang melihat, karena gua nggak baca bukunya, tapi melihat threadnya itu mirip sama filmnya. Treatment di film tuh mirip sama cara bertutur di threadnya. Kak Habibie pas nonton jadi apa? Oh, ini bagian sini nih. Kayaknya bagian tweet ini jadi adegan gitu ya. Iya. Jadi kerasa begitu. Nggak tahu kalau di bukunya ya. Entah dia pakai treatment yang berbeda lagi. Karena si Simple Man itu yang gua tahu dia ngebukuin hampir semua thread dia, dibukuin sama dia. Hebat dia. Jadi mungkin untuk hak cipta itu lebih aman di buku daripada sekadar di Twitter. Iya. Benar sih. Karena ada perlindungannya kalau sudah dibukuin. Kalau jadi buku kan ada ininya ISBN-nya. Iya, karena lebih aman. Makanya dia lebih milih untuk dijadiin buku lagi. Iya. Buat aman. Iya, betul. Sekarang udah ada berapa banyak buat tulisan dia itu. Dan itu mau difilmin satu-satu. Sama MD. Luar biasa. Hebat. Ya, kita anggap inilah kalau semakin banyak film, semakin banyak lapangan pekerjaan. Iya, betul. Sutradaranya dapat kerjaan, semakin aktor-aktrisnya dapat kerjaan, kru set, kameramen segala macam dapat kerjaan juga gitu. Bagi-bagi rezeki. Sama ya penonton dapat pilihan. Ya kan gak harus nonton. Iya, betul. Gak harus nonton, tapi ya setidaknya ada pilihan daripada nggak ada mau pilihan. Mau ditungguin sampai tayang di OTT dulu juga boleh ya. Betul. Mana tahu tayang di Maxstream. Di Maxstream banyak pilihan. Ditonton gitu. Enggak di bioskop. Oke, lanjut. Ini mengalahkan si ini ya nomor 1 beberapa tahun yang lalu. Dari Warkop DKI Jangkrik Warkop DKI Reborn .2 Jangkrik Bos Part 1. Judul panjang ya. Kayak judul skripsi ya, panjang. Iya. Ini itu tahun 2016 ya. Iya. Dia beberapa tahun tuh menguasai itu. Jauh sebelum pandemi. 6 tahun dia nggak tergeserkan. Gue ingat banget karena gue nonton bareng bokap nyokap. Itu mereka di beberapa bagian ketawa. Di beberapa bagian ketawa karena mereka kan tumbuh besarnya bersama Warkop DKI gitu. Jadi ya ada relate-nya. Kayak inget beat apa lawakan-lawakannya gitu. Ini berarti dia adaptasi dari ininya ya? Iya, karena Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos ini memang dia adaptasi dari beberapa episodenya. Beberapa filmnya Warkop ya. Jadi nggak satu film, tapi beberapa film. Bahkan di trailer kalau nggak salah ada tulisan-tulisannya gitu ya, judul-judulnya. Waktu pertama kali banget betul, trailer dulu kan ada kan judulnya muncul dongkrak antik, macam-macam gitu kan judulnya muncul. Yang apa? Jadi semacam ini adalah nyomot beatnya dari setiap filmnya itu. Bagian sini kita ambil, bagian sini kita ambil, dijahit jadi satu. Ya mungkin panjang. Rasanya jadi campur aduk ya. Iya. Karena Warkop kan banyak banget ya filmnya gitu. Tapi menghibur sih. Iya, menghibur. Lucu. Itu oleh Falcon ya kalau nggak salah. Dan Anggi Umbara. Artinya Anggi Umbara tuh sangat lihai sekali ya. Maksudnya source material Warkop yang dulunya dia bisa pick ini yang masukin jadi satu cerita panjang begini nih gitu. Kelihatan bahwa Anggi Umbara memang penikmatnya Warkop gitu. Dia memang kayak nontonin semuanya gitu. Jadi dia tahu apa yang harus diambil gitu kan. I see. Jujur buat gue juga Jangkrik Bos Part 1 tuh
masih yang paling menghibur. Ngakak-ngakak juga dulu. Iya, gitu. Iya betul. Ya, isi. Dan ini ya, kalau yang Jangkrik Bos itu kan Dono Kasino Indro-nya diperankan oleh ada siapa aja? Abimana, Vino sama Tora Sudiro. Iya. Itu ya pun ikoniknya Dono sampai bela-belain ke Singapura ya untuk cetak yang Dono Kasino atau Indro. Dono cetak yang giginya. Cetak giginya yang agak ini kan. Jadi giginya 2 lapis gitu kan sengaja kan dilapis. Iya. Kalau yang udah nonton dan inget, kalau nggak salah di salah satu blooper di pas credit roll-nya copot nih. Copot bentar gitu. Itu masih inget. Lucu banget. Iya, itu gue inget tuh. Nah, terus lanjut ya. Ini agak tricky nih. Yang ketiga ya. Ini posisi ketiga saat ini ya. Posisi ketiga saat ini terlaris. Dan ini menjadi film Indonesia pertama yang tayang layar lebar IMAX. Iya, layar IMAX ya. Iya, bacanya IMAX ya. IMAX. Pengabdi Setan 2 ini termasuk bilangnya gimana ya? Ini kalau biasanya Pengabdi Setan 2 ini adalah sequel kan ya. Sequel dari Pengabdi Setan 1 yang sebenarnya adalah remake ya kan. Remake. Pengabdi Setan 1 itu remake. Pengabdi Setan 2 ini karena sequel tuh sebutnya adaptasi. Nah, jadi kayak di kategori di Festival Film Indonesia, semua yang sequel itu disebut adaptasi. Oh, I see. Jadi yang kedua tuh masuk ke adaptasi karena yang pertama dianggap source originalnya. Iya. Itu yang aku pengen tanyain ke Kak Habibie itu. Iya, begitu. Kalau di kategori di Festival Film Indonesia begitu cara dia. Kalau di Indonesia bacanya gitu ya. Film pertamanya merupakan remake dari film yang 80-an ya kalau nggak salah. 80-an. Tapi karena setelah di remake ini, ini ada kelanjutan ceritanya sebagai sequel, kelanjutan cerita, ini ada adaptasi. Adaptasi. Bahkan yang kedua maksudnya nggak ada hubungannya lagi sama Pengabdi Setan yang lama gitu kan. Dari segi cerita. Kayaknya nggak terlalu berhubungan. Mungkin lagi ininya gitu. apa kayak folklore. Kalau nggak salah gue baca artikelnya tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ada yang berkaitan gitu ya, iblisnya atau setannya gitu. Tapi secara karakter tokoh utama dan lain sebagainya udah pengembangan. Gitu. Karena ya itu. Karena yang dianggap originalnya adalah Pengabdi Setan 1 yang baru. I see. Jadi masuk adaptasi gitu. Oke. Ini kita lanjut ya ke judul berikutnya. Ini nih yang paling favorit gue sih. Salah satu favorit gue. Apa tuh? Dylan 1990. Oh, Dylan 1990. Ini merupakan adaptasi berarti ya? Adaptasi dari novelnya. Ya. Iya, novel oleh Pidi Baik. Yes. Betul. Itu 6 juta penonton juga ya. Iya. Jadi sepanjang sejarah tuh cuman ada 4 film yang menembus 6 juta penonton. Salah satunya itu drama ya. Romance ya. Drama romance. Orang-orang kita nih suka sama yang cinta-cintaan. Suka, apalagi cinta-cintaannya yang manis. Iya. Cowoknya cakep, ceweknya cakep. Iya. Tapi kalau kita habis nonton film suka main di Twitter, kadang di Twitter tuh banyak selingkuh ya. Kenapa gitu? Film-film banyak yang romance suka gitu. Cerita-cerita selingkuh juga banyak ternyata. Aduh. Tapi kita nggak usah bahas sih. Berasa curhat kali mungkin ya. Ketika nonton film selingkuh tuh kayak, wah perasaanku gitu. Itu. Ya. Karena Dylan tuh ikonik banget ya. Gua pun sampai beli bukunya. Penggemarnya pun banyak ya bukunya. Penikmat bukunya banyak. Jadi itu yang kayak Kak Habibie bilang ya. Mau tayang di minggu keberapanya ada film apa, tapi kalau dia masih meroket terus jumlah penontonnya bisa bertahan lama panjang sampai dinikmati banyak orang, jadi deh jutaan penonton. Dylan sendiri novelnya trilogi ya? Ada 3? Sebenarnya dibilang trilogi nggak ya? Karena buku ketiga itu Sudut Pandang Milea sih. Oh, Sudut Pandang Milea. Jadi boleh nggak tuh dibilang trilogi? Boleh kalau Pidi Baik mengakui. Iya. Kan sebenarnya semua hak itu adalah di penulisnya. Penulisnya iya benar ini trilogi gitu. Iya. Enggak, ini bukan, ini side story gitu. Spin off. Iya. Betul. Nah, bahkan Pidi Baik juga baru nulis juga kan buku baru Ancika tuh 1995. Rilis tahun 2021 apa 2022 gitu bukunya ya. Dan iya. sekarang sedang difilmkan. Sudah selesai syuting. Sudah selesai syuting. Iya. Baru 2 hari yang lalu selesai syuting. Sudah it's a wrap gitu. Jadi
Mungkin direncanakan bakal rilis di akhir-akhir tahun ini. Kita tunggu aja kabarnya ya. Mendatangkan personil ini lagi ya, idol group, girl band. Kalau dulu sebagai adik, kalau ini sebagai tokoh utama ya. Tokoh utama. Jadi para wota-wota. Waduh. Bakal rame. Iya. Bisa ini ya, kerja bareng gitu. Nobar di ini. Penggantian karakter Dylan-nya jadi Arbani pun rame banget. Iya. Rame banget kemarin pembicaranya di Twitter, di Instagram, di TikTok rame banget. Kenapa Arbani? Ya, kenapa tidak? Ya karena ayah PD-nya mau. Arbani berbakat kok. Arbani bagus. Beberapa filmnya. Karena ayah PD mau dan karena Iqbalnya nggak mau lagi. Kata dia, saya nggak mau lagi karena dia merasa itu terlalu melekat sama dia. Takutnya kalau terlalu melekat dia nggak bisa main film lain. Dia pengen jadi Piko Mencuri Raden Saleh. Soalnya mau lanjut. Iya, Mencuri Raden Saleh mau lanjut. Kita doakan yang terbaik lah, MRS ya. Mudah-mudahan MRS nih sequelnya jadi top 10. Berjuta-juta lagi. Iya, berjuta-juta. 5 juta penonton. 2 kali lipat dari sebelumnya. Pakai strategi luar biasa ya. Photocard dan lain sebagainya, keluarin semua. Apapun yang disukai generasi Gen Z disesuaikan sama calon penonton. Karena targetnya Gen Z banget ya. Tapi saya sebagai milenial suka-suka aja. Iya, saya juga suka. Kita nonton waktu pertama kali nonton nangis saking bagusnya. Oh iya, seriusan. Ya gue nonton sama Upi waktu itu, Upi keluar, bagus banget. Tapi waktu itu kita nonton di secret screening. Beberapa lama sebelum rilis. Dan kita nggak boleh ngomong gitu. Setelah kita bahagia nontonnya kita nggak boleh ngomong, ditahan. Sekarang kalau udah keluar di OTT mah nggak apa-apa. Iya, sekarang udah boleh. Udah lama udah boleh. Dulu kami nggak boleh ngomong. Emang kalau ngomong hukumannya apa tuh? Nggak tahu hukumannya apa, di blacklist kali. Tanda tangan kontrak bahwa tidak boleh bilang bahwa kami udah nonton. Padahal bagus banget. Akhirnya ditahan reviewnya langsung meledak. Itu juga kayak strategi merilis review secara timing juga ini kali ya. Membuat hype. Kayak mirip-mirip strategi di luar negeri kan. Biasanya di luar negeri memakai waktu embargo. Iya, betul. Jadi ketika embargo diangkat sebenarnya semua wartawannya udah siap reviewnya. Tapi embargo diangkat, mereka rilis barengan. Jadilah trending. Gitu, salah satu strategi juga. Salah satu strategi bikin hari-hari awal itu rame. Karena ada ledakan begitu. Biasanya begitu caranya. I see. Karena ledakan di awal itu penting. Kalau di Indonesia ya. Biar orang sadar bahwa filmnya udah tayang. Biasanya gitu kan. Ke notice ya. Masuk timeline Twitter. Ya biasanya kan gitu kan. Iya. Kalau kita sih hashtag film, keyword film udah jadi ini ya kita ya, rekomendasi kita gitu. Tiap hari karena memang update-nya film terus. Yes, betul. Sama nih seperti judul selanjutnya ya. Judul selanjutnya salah satu film yang baru aja tayang. Iya. Dan ini banget, apa namanya? Dia merajai Twitter pada masanya. Oh iya, 2022 ya. Iya, dan di aplikasi berbasis sharing video juga rame banget. Karena di klip-klip dari dalam bioskop, ampun itu. Apa itu judulnya tuh? Miracle in Cell Number 7. Miracle in Cell Number 7. Ketika dengar judulnya aja langsung ingat scene-scene yang bikin nangis. Iya. Ini film kurang ajar, bikin basah masker. Dodo Rojak. Bapak Dodo, Ibu Uwi, yang diperankan oleh Vino dan Marsha ya, suami istri yang memerankan suami istri di sini. Oh, suami istri juga di sana. Iya, suami istri juga di sana. Gue belum nonton, tapi tahu film ininya lah sumbernya. Nah, ini remake ya. Remake dari Korea. Film Korea tahun judulnya sama persis. 2013 juga. Miracle berarti in Korea 2010-an tuh banyak film-film. Iya, banyak film bagus yang diadaptasi atau di remake ke Indonesia ya. Nah, sebenarnya kalau mau dibocorin kenapa alasannya banyak film Korea yang di remake. Nah, ini gue bocorin nih. Jadi berawal dari sebuah perusahaan Lionsgate. Lionsgate ini dia bikin satu holding namanya Global Gate. Global Gate ini terus menggait beberapa PH dari berbagai negara. Kalau nggak salah ada belasan PH yang dia gait. Dia gait untuk menjadi holding dia di Global Gate. Sama Global Gate dimodalin untuk bikin remake dari film-film yang dia beli. Dan kebanyakan film Korea yang dia beli IP-nya.
Jadi makanya beberapa tahun terakhir itu banyak PH dan nggak cuma Indonesia. Jadi ada PH-PH luar juga yang nge-remake film kayak Miracle in Cell kan di-remake oleh banyak banget negara kan. Dan akhirnya banyak karena itu kerjaannya Global Gate itu. Oh, I see. Itu yang banyak orang nggak tahu ya. Berarti sebenarnya bisa dong Global Gate kalau misalkan nggak approach Indonesia nih, film-film blockbuster Indonesia? Bisa. Mungkin itu langkah step keduanya karena mantap. Step pertamanya itu kan masih belum kelar nih. Udah berapa banyak? Ibarat MCU masih fase 1. Fase 1. Jadi mungkin nggak bisa kita tebak ya. Bisa jadi nanti dia bakal mengambil IP film Indonesia lama yang laris dan bayangin Warkop tapi Korea. Dibikin keluar. Iya, pengabdi setan tapi setannya berbagai macam bisa jadi. Dilan ternyata dari luar. Iya, Dilan ternyata orang Spanyol. Iya, wah. Bagus. Menarik tuh kan. Kita lihat saja. Kalau misalkan di Itali, Dilan di Itali, motornya bukan motor ini ya. Motor Vespa. Iya. Motor Vespa terus Dilannya tukang ledeng. Tukang ledeng. Jadiannya di warung ini bukan abis makan bakso, abis makan spaghetti. Yang ada baksonya. Iya. Pokoknya semuanya ditarik ke budaya masing-masing negara. Menarik sih. Kerjaannya Global Gate itu. Itu elit global. Ini menguasai ya kayak ini versi ini. Iya, gitu. makanya film Korea banyak yang di remake ke belakangan itu. Itu alasannya. Iya. Ini berarti jadi ini ya lisensinya tuh istilahnya dibelikan atau dibeli haknya tetap dimiliki oleh si Global Gate ini tapi diperbolehkan ya kalau misalnya rumah produksi Indonesia siapa mau bikin ayo nih enggak gitu. Dia hanya bekerja sama dengan Falcon Pictures. Eksklusif untuk Global Gate ya. Jadi Falcon Pictures satu-satunya PH di Indonesia yang masuk dalam konsorsium ya istilahnya. Konsorsium masuk situ. Ada PH-PH lain juga. Makanya begitu, rame remake di seluruh dunia lagi rame remake. Salah satunya karena kerjaan itu. Itu yang ketahuan ya. Mungkin yang nggak ketahuan masih ada yang bergerak dengan cara yang sama. Yang baru gue tahu soal Global Gate itu. Oke, kita lanjut ke judul selanjutnya ya. Kalau tadi Miracle in Cell kan remake ya. Remake. Ini beberapa adaptasi sih ya. Dilan 1991. Ya, Dilan. Sequel ya, sequel dari 1990. Dia sequel tapi karena ada materi bukunya. Jadi merupakan adaptasi tetap. Meskipun nggak ada tetap disebut adaptasi. Iya, meskipun nggak ada tetap disebut cuman adaptasi. Karena dia punya book novelnya ya untuk cerita Dilan 1991 pun ada novelnya ya. Yes, betul. Judul novelnya sama. Mungkin kalau di novel ada inian lagi, ada kayak subjudul tambahan. Tapi kalau di bioskop film untuk jadi layar lebar ya disimplifikasi gitu. Dilan 1991. Daripada kayak Warkop di Kairi Bonjang Request Part 1 ya. Nyebutnya capek. Betul. Terus selanjutnya ada Laskar Pelangi. Wah, ini Laskar Pelangi nih 2008 ya. Ini tuh rajanya sebelum siapa tuh? Ini lama banget bertahannya ya. Iya. Dari 2008 tuh sampai ke 2016 ya 6 tahun juga. Sebuah buku karya Andrea Hirata ya. Iya, Andrea Hirata. Bukunya udah terkenal banget. Filmnya oleh Miles. Iya, penontonnya waktu itu 4,7 juta penonton, tapi yang perlu dikasih catatan adalah itu tahun 2008 di saat bioskop nggak sebanyak ini. Iya, betul. Bioskopnya nggak sebanyak sekarang. Secara okupansi layar dan ini mungkin juga ini ya kalau ada yang mau berdebat, tapi kan film-film luar negeri yang masuk ke Indonesia juga nggak banyak waktu itu, gitu. Ya bener. Cuman ini rame banget omongannya di waktu itu ya. Dan ini salah satu film yang sumbernya adaptasi dari novel, yang menggerakkan industri pariwisata juga. Iya. Bayangin tempat-tempat ikoniknya Laskar Pelangi itu jadi tempat wisata sekarang. Apa? Belitung ya namanya. Iya, Belitung. Dia tempat mereka sekolahnya yang rumahnya miring itu rumahnya miring. Sekolah yang bangunannya sempat miring itu jadi tempat wisata. Terus bebatuannya adegan loncat. Pantai-pantainya tuh pasti ramai juga tuh ya. Ya. Terus di salah satu tanjung apa tuh namanya? Itu dibikinin ininya. Apa sih kayak
ini tempat syuting Laskar Pelangi gitu. Penandanya gitu. Wisata film. Ya, wisata film. Dan kalau nggak salah tuh menu makanan apa ya? Ikan sup warna kuning gitu. Itu juga jadi populer. Oleh beberapa sinefil yang pengen healing ke Belitung. Cobain lah makanannya gitu. Lu udah pernah ke Belitung, Re? Pernah. Gue belum sempat ke Belitung tuh. Pengen banget. Wah, seru banget pantai semua ya isinya. Laskar Pelangi pun dibikin film keduanya ya. Kalau nggak salah dia ada 3 buku atau 4 gitu. Jadi buku selanjutnya tuh Sang Pemimpi. Buku ketiganya Edensor. Yang ini gue lupa. Mungkin ada, mungkin enggak. Sampai ketiga ya dibikinnya. Kalau nggak salah tuh sampai ketiga, iya. Sayangnya yang Sang Pemimpi. Nah ini menarik nih, ini trivia aja ya. Di Laskar Pelangi itu di endingnya ada Lukman Sardi sama Ariel Peter Pan. Dulu. Dulu Ariel Peter Pan. Atau di Sang Pemimpi. Terus di selanjutnya di Edensor yang nggak salah. Lukman Sardinya tetap sebagai si tokoh utama. Tapi Ariel Peter Pan-nya tidak mau. Digantikan oleh siapa ya waktu itu ya? Lupa gue namanya. Memang Lukman Sardi ada di mana-mana. Iya, dulu pada saat itu. Dulu memang Lukman Sardi banyak banget kerjaan. Mungkin kalau sekarang kayak siapa yang sekarang muncul terus? Vino muncul terus. Kiki Narendra tuh yang paling muncul terus. Itu sekarang. Iya. Bukan Reza Radian. Bukan Reza Radian lagi. Reza Radian justru nggak terlalu banyak sekarang ya. Mungkin bapak dosen sibuk. Iya. Seri ya itu ya. Iya. Kenapa kita ngomongin Reza Radian? Karena film selanjutnya. Iya. Film selanjutnya ini adalah film yang sangat ikonik, memperkenalkan Reza Radian dengan suaranya yang khas. Suaranya tuh terngiang-ngiang banget suara. Aidun. Gimana ya? Gak bisa ngikutin. Ya. Aidun. Habibie dan Aidun ya. Habibie dan Aidun. 2000 berapa tuh? Habibie dan Aidun itu 2012. Ya. 2012. Ini lawannya Avenger nih. Oh iya. Di tahun yang sama ya. Dulu ngelawan Avenger. Enggak, maksudnya tahunnya sama 2012 nih gitu. Betul. Ini Habibie juga bikinan Aidun dari MD Pictures ya. Ini adaptasi ya. Adaptasi dari apa ya bilang ya? Memoir ya. Memoir tuh catatan untuk mengenang ya. Semacam biografi gitu. Iya, untuk mengingat sosok lah, bilangnya gitu ya, memoir. Sebenarnya memoir tuh yang nulis Pak Habibie sendiri. Iya, gitu. Memoirnya itu. Tapi bukan Habibie. Iya. Pak Habibie itu menulis memoirnya itu tentang mendiang istrinya. Mendiang istrinya. Ibu Hasri Ainun Habibie. Dan di approach ini cerita yang sangat menarik, harus dibagikan gitu. Iya. Dan ya sebenarnya ini jatuhnya bukan biografi banget ya, lebih ke romansnya. Nunjukin betapa cintanya beliau sama sosok Ainun. Iya. Ini bahkan ceritanya itu di trilogi juga ya, Habibie Ainun 1, 2, 3. Tapi ceritanya mundur ya. Iya. Ceritanya mundur. Betul. Yang pertama itu pas mereka cinta-cintanya. Yang kedua itu fokus di perjalanan Pak Habibie. Pas sekolah ya. Kuliah. Pas kuliah di Jerman. Kuliah dan beraktivitas mahasiswa lah. Gitu. Iya. Pokoknya timelinenya mundur. Nih ya bisa dibilang mirip sama Buya Hamka yang baru tayang kemarin. Tapi saya belum berani komentar karena film kedua sama film ketiganya belum rilis. Belum tahu nih bener kan nih mundurnya benar-benar mundur atau kayak. Iya, belum ketahuan benar-benar. Cuman dari trailer aja ya kita bisa lihat. Kita memprediksi ya. Film kedua itu setelah film pertama timelinenya, tapi film ketiga itu jauh sebelum film pas pertama. Masih muda dan pas masih muda. Naik haji ya? Iya. Naik haji atau umroh bilangnya? Naik haji pas lagi umur muda. Muda banget masih ya. Mungkin naik kapal loh, bukan naik pesawat. Naik kapal tuh gue dulu diceritain sama
ibunya nenek gua. Jadi ibunya nenek. Nenek yang cerita. Ibunya nenek gua tuh dulu naik haji tuh masih pakai kapal. Berapa itu bulan tuh? 3 bulan. 3 bulan di kapal. Karena kapal dulu pun nggak cepet kan. Iya betul. Dan bawaannya tuh bener-bener macam-macam. Bawa beras, bawa macam-macam karena untuk bertahan hidup ya, di untuk situ. Bertahan di kapal. Makan itu pun berarti di ini nih, di ration apa sih bilangnya, di ada porsinya ya, diporsiin. Kalau nggak nanti habis dong cadangan makanan. Iya. Jadi itu perjuangannya beda banget sama sekarang. Kalau sekarang ya 8 jam perjalanan di pesawat nyampe. Kalau dulu berbulan-bulan dan nggak tahu, kita kan komunikasinya susah dulu tuh kan, nggak ada telepon, susah. Surat menyurat pun kapan nyampe? Iya, kapan nyampainya iya. Jadi ketika berangkat itu benar-benar merelakan aja. Kalau misalnya memang nggak nyampe umurnya, udah kita kehilangan keluarga kita. Itu perjuangan, gambaran perjuangan di masa lalu naik haji itu ya. Makanya gue ngerasa di film Buya Hamka yang selanjutnya tuh bakal kuat banget feelingnya karena perjuangan naik haji itu beda banget di zaman dulu. Itu. Buya Hamka pun hitungannya adaptasi ya. Buya Hamka adaptasi dari. Tapi sebenarnya enggak. Apa tuh? Kalau dari Falconnya sendiri kan bilangnya tuh penyusunan skrip Buya Hamka tuh bukan mengadaptasi dari satu materi, tapi dari wawancara, dari tulisan. Jadi semacam original. Bisa dibilang original. Original. Nah dari hasil penulisan skripnya itu dibukukan. Ada yang bikin buku. Dan diterbitin oleh Falcon juga. Avo Adi ya yang bikin. Berarti bukan adaptasi ya? Jadi bukan adaptasi dari bukunya. Berarti kalau Buya Hamka penontonnya jutaan, bisa jadi ini dong, film Indonesia non adaptasi, non remake. Iya, yang rame. Iya. Yang rame. Tapi udah nembus 1 juta juga sih ya. Jutaan juga. Luar biasa. Iya benar. Nah, ini ada ini ya yang terakhir ya. Karena sebenarnya tadi ada 2 terakhir tapi sempat di-mention 1. Ada Pengabdi Setan. 2017. Yang 2017. Ya, itu remake dari tahun 1980. Itu ya. Itu 4 juta penonton juga. Sama yang ini kita bilang terakhir, kita bilang posisi paling bawah karena kita nggak tahu berhentinya di angka berapa. Masih tayang sampai saat ini. Iya, betul. Sudah tembus 4 juta penonton. Iya, 4.300.000. Iya. Judulnya? Judulnya Sewodino. Bikinan MD Pictures juga. Wah. Bikinan Simple Man juga. Wah, dia ini ya. Iya. Udah 14 juta sendiri penontonnya. Iya, 14 juta sendiri baru 2 cerita dia. Iya, kalau misalkan tadi berapa bilangnya? Banyak ya bukunya. Mau tahu ada berapa? Mau tahu nggak? Sewodino ini adalah cerita pembuka dari 9 ya? Sebutannya ada universe namanya Trah Pitulakon. Trah Pitulakon itu cerita tentang 7 keluarga. Intinya nyembah-nyembah setan lah. Ada pesugihan, ada apa gitu. Berhubungan semua sama setan gitu. Nah, dan Sewodino ini ada cerita pembukanya. Jadi bakal ada 9 film lagi ke depannya. Termasuk Sewodino? Enggak, berarti 10 ya? Jadi 10 totalnya. 10. Jadi mungkin bakal hitungin dong 50 juta penonton. Iya, kalau misalkan total. Satu film rata-rata di angka 3 juta, 4 juta, 5 juta. Iya. 3 juta penonton. Ada 30 juta penonton. Ada 9 sisanya. Iya. Wow. Dan ini semuanya oleh MD ya? Oleh MD. Wow. Jadi lihatlah sampai 2033. Mungkin ya. Oh, dia target ini setahun kemungkinan bakal setahun yang satu. Karena dari produsernya sendiri Pak Manoj itu bilangnya, saya kalau bikin horor harus full power, polan gitu. Dia nggak mau bikin yang murah, yang biasa aja. Gue maunya bikin yang wah gitu. Jadi otomatis proses produksinya bakal cukup panjang. Biasanya kan produksi horor tuh termasuk yang singkat kan. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Dia pengen memang produksinya panjang, semuanya dipersiapkan karena Manoj bilang production value-nya harus gede untuk film-film horor saya gitu. Kayaknya Sewodino kemarin beberapa komentar ya terkait teknis ya. Memang bagus ya. Memang bagus. Memang MD selalu berusaha untuk value filmnya tuh bagus gitu. Production value-nya bagus. Kalau soal filmnya selera ya.
penulisan cerita, acting orang dan lain sebagainya. Ada orang yang suka dengan cara bertuturnya yang mirip sama di tweet misalnya gitu. Ada yang nggak suka, itu selera sih. Cuman secara teknis mayoritas bilang ya bagus. Cocok banget ditonton di bioskop gitu. Apalagi dengan misalnya nonton di studio yang gede, Dolby Atmos. Itu suaranya memang mantep. Iya, suaranya memang mantep. Setannya di mana? Jadi ada pergerakan di atas kepala kita nih, ada suara setan lewat tuh berasa nging. Gitu. Kebetulan kemarin nontonnya di Cinepolis yang terbaru Spark ya? Iya, Senayan Park. Itu pakai teknologi terbaru juga tuh dia tuh. Kayaknya baru pertama kali deh Cinepolis pakai Atmos. Enggak, dulu kalau di Tangerang tuh ada. Tangerang tuh Maxbox. Maxbox. Lipo Village itu punya teknologi Atmos. Itu bagus juga di situ ya. Tapi kan masa nonton Seudino jauh-jauh ke Tangerang? Iya. Mungkin karena dia udah kita bikin yang terbaik di Jakartanya kita apa? Iya, Spark gitu. Ya Spark itu layar dicoba gede sih. Juga ya katanya. Layar gede. Harganya nggak terlalu mahal nih, kalau nggak salah 45.000 aja. Mungkin masih promo. Ya, dicoba aja tuh. Kayak buat yang teman-teman yang di Jakarta, coba aja sekali-sekali. Karena mallnya pun lumayan bagus juga Spark itu. Yes. Kalau misalkan habis nonton, masih ada waktu, bisa jalan sore dulu ya. Iya. Di seberang. Bisa bisa ke atasnya kan tuh. Bisa di atasnya ada rooftop yang tempat foto-foto. Betul. Untuk apalagi kayak saya sebagai warga kampung. Waduh. Datang ke Jakarta di situ liburan. Ngasih. Oke. Kita udah ngomongin dari tadi panjang lebar ya terkait adaptasi sama remake. Mungkin bisa diperjelas lagi nggak sih? Sekaligus jadi bahan penutup kali ya. Kesimpulannya gitu ya. Kita bentar lagi nih udah mau selesai nih. Udah mau 1 jam. Bedanya sama ciri-ciri dari remake tuh kira-kira seperti apa sih? Nah, remake itu berarti dia tuh mengandung unsur cerita yang serupa dari originalnya. Jadi kalau misalkan kayak adaptasi Korea nih, taruhlah gue sebut judul Bebas dari Sunny. Terus ada Sweet 20 Tatiana Safira dari apa namanya? Miss Granny. Kalau nggak salah 2010-an juga ya, 2013 2014. Itu secara cerita unsurnya pasti ada yang sama. Iya. Bahkan kalau remake biasanya plotnya pun sama. Cuman detail-detail plotnya yang bisa berbeda. Iya, betul setuju. Maksudnya secara umum garis besarnya sama, ceritanya berawal dan berakhir gimana udah tahu kita. Tapi di tengah-tengahnya ini yang bisa beda. Perubahan kalau karakternya. Film bebas kan gue inget banget tuh dulu. Ada Baim Wong ya, lucu banget. Iya. Dia aktingnya bagus banget di situ. Baim Wong kalau main bagus-bagus terus sebenarnya. Tapi bukan ke Baim Wong ya. Kalau film bebas kan dia sekelompok pelajar, sahabat lah, sekelompok sahabat di masa sekarang pengen reunian, pengen nempatin janji, sambil ada flashback lah ke masa lalu. Flashback. Kalau di Indonesia itu yang gue tonton flashbacknya ke tahun 90-an. Ke 90-an. Ya, jadi mereka ngebangun suasana 90-an tuh seperti apa gitu. Dan sukses sih. Bagus. Gimana penggambaran 90-an di situ? Ya menyenangkan ya. Jadi mall-mall terus kayak seragam di Mangga 2 ya atau kota sana lah gitu. Sama kalau misalkan kayak Sweet 20 kan karakter utamanya nenek-nenek yang berubah jadi anak muda lagi. Iya, anak muda dan lagi. Apa ya, mencoba peruntungannya pengen jadi penyanyi lagi. Lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia. Payung Fantasi dan lain sebagainya itu ya benar sih ya, unsur Indonesianya berarti. Ya, unsur Indonesianya. Terus biasanya cara karakter cara berhubungan antar karakter itu cara Indonesia gitu, lebih ke Indonesia. Dialognya. Ya. Cara pikir karakternya biasanya yang itu yang beda kan. Dicari ini nggak ya? Dicari bisa nggak dijadiin versi Indonesia dari karakternya, perubahannya sampai segimana gitu. Maksudnya kan ada biasanya kalau film beda negara beda kultur. Nah, kulturnya itu yang biasanya dibedakan gitu. Yang dicocokin tujuannya apa ya, buat relate supaya penonton gampang relate. Kalau gampang relate, gampang terbawa sama perasaan misalnya gitu. Ketika karakter satu mengalami kecelakaan, kita bakal sedih. Ya, ada obstacle, kita bakal gugup gitu. Tujuannya untuk relate. Jadi banyak yang nanya, ngapain sih dibikin remake gitu? Memangnya nggak cukup dengan baca subtitle aja? Nah, kadang begitu ya. Kenapa nggak baca subtitle aja, nonton film aslinya? Benar aja.
Cuman remake itu adalah berusaha untuk melokalkan. Ada unsur lokal yang nggak bakal bisa didapetin dari film originalnya. Harusnya remake yang baik harusnya begitu ya. Ruang kreativitas pembuatan remake di situ berarti ya. Iya. Ada lagi yang gue tahun ini tayang ya kalau nggak salah, film horor merupakan remake dari horor terdahulu, tapi pakai pengembangan teknologi. Apa tuh? Bayi Ajaib kalau nggak salah ya. Oh, Bayi Ajaib, ya benar-benar. Itu juga termasuk remake ya berarti ya? Iya, remake. Unsur ceritanya mirip, tapi paling pengembangan di teknologinya ya. Iya, teknologinya. Robot kalau dulu kan bayinya. Ya bayinya dulu praktikal ya. Kalau sekarang udah ada CGI-nya juga, balutan CGI-nya ada dan lain sebagainya gitu. Itu Bayi Ajaib. Itu juga dia meremake beberapa scene horor yang ikonik waktu zaman dulunya kan. Iya, betul. Ketika bayinya pertama kali. Iya. Bayi pertama kali keluar, terus adegan toilet, adegan nggak bisa disunat, itu ada beberapa yang buat penonton lamanya bakal mengingatkan kembali ke masa itu. Trauma waktu itu. Trauma waktu dulu. Ya mungkin sekarang pas nonton udah nggak trauma lagi karena udah dewasa gitu ya. Tapi pas kita kecil nonton itu takut lah. Nggak sampai selalu was-was kalau ke toilet. Iya, ada nggak nih tangan gitu? Takut itu takut ada tangan. Gitu. Oke, lanjut. Ini terakhir nih. Kalau adaptasi karakteristik lainnya apa? Kira-kira ada nggak yang ini pasti adaptasi nih gitu? Kalau adaptasi tuh kan dia misalkan kalau misalkan yang gue paling penasaran tuh kayak ada adaptasi ya lagu jadi film. Oh iya. Surat Cinta untuk Starla. Surat Cinta untuk Starla. Kukira Kau Rumah. Iya. Ya itu dari lagu juga dari lagu. Itu gimana tuh prosesnya? Apakah harus ada satu sosok tokoh utama nih yang bakal jadi cerita gitu? Oh itu kalau itu bentuk adaptasinya adalah mengambil idenya, gagasannya. Gagasan dari lagu itu gimana? Jadi adaptasi adalah simpelnya mengambil gagasan dari satu materi, source gitu, entah novel, lagu, puisi, apapun, diambil intinya intinya dan ditarik, dijabarkan lagi. Karena adaptasi pun kan nggak tentu banyak gitu materinya. Kalau novel bisa kita bikin novel ke cerita kan, karena panjang cerita. Tapi kalau puisi doang, ya mediumnya dari puisi, mediumnya dari itu lagu kan berarti gitu. Intinya atau kekuatan dari puisi itu di mana, itu yang dinaikin ke filmnya. Tapi sebagai film harus ada karakter yang perjalanan karakter ya berarti ya. Bahkan pun sebenarnya nggak harus karakternya sama namanya, yang penting idenya aja gitu kan. Idenya, karakteristiknya, tujuan akhir dan feel yang dikasih di film itu harus sama betul. Materinya gitu ya. I see. Sama mungkin ini pengkarakteristik atau ciri khas yang bisa dikulik-kulik dari sumber materinya. Kalau Surat Cinta untuk Starla kan gue inget banget di salah satu interviewnya ya. Dia kan ini salah satu lagu ya, mungkin di aplikasi Langit Musik bisa didengarkan. Iya, ada lagunya. Kan lagu ini dikarang oleh Virgon. Di beberapa detik awalnya tuh ada mesin tik. Mesin tiknya harus jadi apa ya, hidangan utama dan karakteristik utama di tokoh utamanya gitu. Di video klipnya mesin tik jadi ada suara ya, ting ting ting. Mesin tiknya itu harus jadi jadi masuk unsur ke film gitu. Di film mesin tiknya tuh jadi penggerak plotnya, ya kan. Si hemanya kehilangan mesin tik, terus dia mengambil mesin tik bareng si siapa ceweknya? Starla. Nah, itu jadi plot. Jadi penggerak plot. Gitu sih. Jadi adaptasi itu luas banget cara kreativitas, tergantung kreativitas saja mau ngambil dari mananya. Tapi pesannya yang harus disamain ya. Dan adaptasi itu ya mengakui bahwa kita itu terinspirasi. Itu sih yang penting. Kan banyak juga yang nggak ngakuin. itu loh pembajakan namanya ya. Kalau nggak ngakuin. Pembajakan ya. Jadi bedakan ya antara adaptasi dan penjiplakan. Waduh. Itu kesimpulannya. Iya. Adaptasi dan remake bukan penjiplakan. Itu kesimpulannya. Asal ada izinnya ya. Betul. Ada izin, ada bagi hasil. Ya. Oke, kita udah ngobrol ternyata cukup panjang lebar ya. Mudah-mudahan Sobat Langit Musik nih
dapat gambaran kan. Iya. Bedanya adaptasi sama remake. Kita sih bukan gatekeeper ya. Kalau misalkan kita pun mengakui kadang kita salah sebut, saya sih. Iya. Saya salah sebut ini kayaknya remake, oh bukan ternyata adaptasi dan lain sebagainya. Ya kita saling memaafkan aja lah kalau misalkan salah gitu. Oke. Thank you banget ya. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan Siniar habis nonton film episode kali ini. Kita tutup ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow kita ya. Follow habis nonton film di seluruh platform. Namanya sama. Di Twitter habis nonton film. TikTok, di Instagram sama. TikTok ya. Banyak deh. Ya, gitu. Oke, saya Ray mau pamit undur diri. Dan saya Habibi. Pamit undur diri. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.